بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, hadirin para pemirsa rahimakumullah, wabil khusus untuk jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah dan Masjid Darussalam LNG Bontang yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas hadis 482. Hadisnya berbunyi begini. Laisa li bani adama haqqun fi hadhil khisal. Baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratuhu wa jilful khidyu wal ma. Yang artinya tidak ada hak bagi anak Adam melainkan 3 jenis ini, yaitu rumah yang dia tempati sebagai tempat tinggal, pakaian yang menutupi auratnya, dan roti tawar serta air putih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan sahih. Bahkan Al-Hakim mengatakan hadis ini adalah isnadnya hasan sahih. Para jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang kebutuhan pokok manusia atau ad-daruriyat, di mana disebutkan bahwa tidak ada hak bagi anak Adam atau tidak ada hak bagi manusia. Laisa li bani haqqun fi hadhil khisal, kecuali jenis yang disebutkan. Apa itu yang menjadi hak kita untuk kita dapatkan? Yakni baitun yaskunuhu, tempat atau rumah, tempat tinggal bagi kita. Jadi ini kebutuhan pokok dalam rangka menunjang dirinya untuk lebih optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti rumahnya, tetapi berangkat dari rumahnya itulah dia bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah jamaah rahimakumullah, thawbun yuwari auratuhu, pakaian yang menutupi auratnya.
Jadi pakaian adalah kebutuhan hak dari setiap manusia. Upayakan untuk kita bisa mendapatkannya, karena ini adalah kebutuhan pokok. Karena ini adalah kebutuhan yang menunjang ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jilful hidju wal ma. Kebutuhan akan roti tawar dan air minum. Barangkali kalau kita lebih kenal tentang kebutuhan pokok ini atau ad-daruriyat ini adalah kebutuhan tentang sandang, pangan, dan papan. Artinya ini sudah mencukupi bagi manusia. Kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sudah mendapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa 3 hal yang pokok ini, yaitu tempat tinggal, papan, kemudian pakaian, sandang, dan makanan atau makan. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, dan Masjid Darussalam yang saya hormati. Dari kebutuhan inilah kemudian keinginan manusia juga berkembang. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau pagi hari manusia itu merasa sehat, kemudian merasa aman, ada makanan pada hari ini, seolah-olah dia mendapatkan dunianya. Luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Bukan berarti kemudian manusia hanya cukup dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan ini. Tetapi hal yang menunjang untuk mendapatkan ketigaannya itu juga menjadi kebutuhan daruriyat manusia. Contohnya, kalau kita ingin mendapatkan makanan, perlu sarana transportasi untuk mendapatkannya, untuk mengangkutnya, maka sarana transportasi itu juga bagian dari daruriyat, bagian pokok, karena dia juga menunjang untuk mendapatkan makanan sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan daruriyat manusia. Apalagi jamaah rahimakumullah, kalau kemudian kita sudah mendapatkan lebih daripada itu, maka patutlah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Namun jikalau kita kufur, maka azab Allah itu amat pedih. Jadi alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kalau sudah punya rumah itu nikmat. Karena dari situ kita merasa kemudian bisa mendapatkan ketenangan, bisa kumpul dengan keluarga. Ya, sekalipun nyewa ya enggak apa-apa, sekalipun ngekos, karena kata Al-Mubaghfuri bahwasanya yang menjadi kebutuhan pokok yang menyangkut masalah tempat tinggal itu berlaku bagi musafir. Artinya musafir kebutuhan pokoknya untuk tempat tinggal itu adalah penginapan, hotel. Itu bagian daripada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ada pakaian kita. Ya, manusia ini kadang tidak cukup pakaian satu, setel. Sehingga
lemarinya itu penuh. Karena ada juga manusia itu yang mendapat pakaian bukan karena beli bagian dari kantor, ada juga setiap tahun 3 setel, belum usut, belum habis diberi lagi. Jas itu sudah macam-macam warnanya, yang hitam ada, biru ada, banyak. Makanan Masya Allah, untuk pagi sudah ada, siang ada, malam ada, dan semua menunya itu berbeda-beda. Menu pagi itu kadang-kadang apa namanya ya, yang ringan-ringan tapi banyak, ya. Titik tapi akeh, cedek tapi maega. Alhamdulillah. Yang penting dengan ketiga-tiganya itu kita bisa semangat dalam ibadah. Karena orang yang lapar berdiri dalam sholat itu kadang-kadang terganggu. Kadang-kadang pikirannya juga melayang kemana-mana dengan makanan itu. Dengan adanya makanan, asupan, energi, protein yang masuk dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan daruriyat ini, jamaah rahimakumullah, bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah dan Darussalam LNJ Bontang yang saya hormati, adalah kebutuhan secara individu yang harus kita penuhi. Tetapi ada kebutuhan juga yang secara syariat juga harus dipenuhi, yang bersifat kebutuhan untuk umat, yaitu kebutuhan akan keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Ini pemerintah yang harus menyiapkan. Ini pemerintah yang harus menyiapkan kebutuhan yang bersifat keumatan, yang menyangkut orang banyak. Tapi kebutuhan untuk individu diupayakan secara individu, kita yang mengupayakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwasanya kalau tiga kebutuhan itu sudah ada pada diri kita, apatah lagi kemudian lebih daripada itu. Misalnya kebutuhan rumah itu kan cukup untuk kita dan anak istri kita. Tapi kadang-kala kita juga banyak punya rumah, tidak dilarang. Artinya bahwasanya kalau kebutuhan secara individu untuk anak dan keluarga sudah ada, ditambah dengan kebutuhan rumah itu banyak. Ya. Karena kadang-kala selain punya rumah sendiri, kita itu kadang-kala jadi menjadi development. Ya. Punya banyak rumah, tidak apa-apa. Itu juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ojo lali. Nah, ustaz kan di omah ya ditawani. Kira-kira. Jamaah rahimakumullah, ada kebutuhan yang kita dapatkan, kemudian dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandang kita dilebihkan oleh Allah, pangan kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah banyak nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita. Itulah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau satu pagi kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan sehat, cukup makanan untuk hari ini, seolah-olah kita mendapatkan dunia. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan dari kebutuhan pokok atau kebutuhan daruriyat yang telah kita penuhi ini menjadikan kemudian kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya sebenarnya adalah agar manusia itu tidak ada kendala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beribadah kepada Allah manakala kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Karena kadang ada juga orang yang secara kebutuhan individunya tidak mampu dia penuhi. Repot kadang-kadang. Ini masih bisa dimaklumi. Tapi bagi kita yang kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, maka kebutuhan pokok yang ada pada diri kita sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah bisa kita lakukan tanpa memikirkan yang lainnya, tanpa terpikirkan oleh masalah-masalah lainnya, karena sudah kebutuhan pokok itu sudah kita penuhi. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hambanya yang senantiasa sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, kepada jamaah Masjid Al-Falah, dan kepada jamaah Masjid Darussalam LNJ Bontang yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah COVID-19 ini, virus corona ini dari bumi kita, bumi Indonesia, ya, wabil khusus Kalimantan Timur, sehingga kita bisa memasuki Ramadan ini dengan suasana yang menjadi kita bergembira luar biasa, karena tidak ada perasaan bahwa kita takut dengan COVID-19. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.